Oke, selamat pagi kawan. Selamat pagi guys. Sudah pada sarapan? Ngemil, minum air panas, minum air panas, minum hangat, ngopi, susu apapun, susu pagi-pagi. Oke, pagi ini bersama dengan Egi Bolu lagi. Bosan gak lu? Kok bosan gak usah ditonton ya. Gue ambil sarapan ya. Pagi ini kita mau ngebahas yang viral nih. Ya, baru kemarin mau ngebahas kita udah tahu kalau makanan khas Jawa Barat, khas Bandung, di Bandung yang kemarin viral banget. Gue tunjukin. Jadi kita hari ini membahas yang namanya apa itu? Odading. Tahu nggak odading itu apa? Odading. Pasti kalian udah tahu lah dari dulu. Odading itu biasanya pasangan dengan cakwe. Cakwenya asin, odadingnya manis. Itu masih ada di semua kota. Kalau Jawa Barat hampir semua ada lah. Semua ada. Nah, si kemarin sempat viral nih, nanti kita ngobrolin soal si viralnya itu lah. Karena apa sih viral? Karena apa? Nah, sebenarnya odading itu emang bener pasangan cakwe. Cakwenya rasanya asin, ada cakwenya manis. Si odadingnya dibikin manis. Nah, banyak orang yang pilih odading itu untuk sarapan. Cakwe pun seperti itu. Seperti itulah cakwe itu. Terus odading itu sendiri itu sebenarnya berasal dari Bandung. Nah, kalau di Jawa Tengah apa ya? Kalau di Jawa tuh, namanya odading, dia ada sebutannya. Ada sebutannya namanya roti bolang-baling. Itu kalau misalnya gue salah, saya tahu ya. Nah, kalau itu sebutannya orang Jawa. Nah, kalau misalnya di Jawa Barat pun disebut bisa sebutan kue bantah, roti goreng, itu banyak lah. Banyak sebutan. Nah, odading itu sendiri itu dinikmati pakai kopi pas, pakai teh panas pas, karena yang rasanya udah lembut, udah empuk, manis pula gitu. Jadi enak. Dinikmati sama apa aja, jangan dinikmatin sama air putih. Lu makanya gak punya duit, beli kopi aja, apa kek, saset kek, mending air putih beli udah. Kalau misalnya nggak ada uang beli kopi, dicoba minta deh sama rekan lagi sebentar, satu saset, mau odading. Nah, gue doain lah kalau yang nggak punya duit, gue doain hari ini dan seterusnya punya duit banyak lah, amin robbal alamin. Oke. Nah, odading itu sendiri terbuat dari tepung terigu, udah pasti ya, tepung terigu dilepasin. Itu yang membuat kenapa odading itu sendiri manis, karena pakai gula pasir. Pokoknya tahu sampai ini asal mula namanya odading. Mungkin kalian juga udah pernah tahu kali ya. Itu mungkin ada banyak orang yang nggak tahu. Odading itu bukan sebagai sembarangan nama, bukan tiba-tiba si pedagang itu ngasih nama odading, itu bukan. Jadi dulu
ceritanya ada, ini zaman Belanda nih, zaman Belanda ada anak Belanda minta sama ibunya, minta dibeliin jajanan yang lewat. Nih, anak itu tuh bingung, dia cuma nunjuk-nunjuk doang, nunjuk-nunjuk. Gue juga nggak ngerti pakai bahasa Belanda kali ya. Nunjuk-nunjuk dia pakai makan itu gitu. Tunjuk. Ibunya bingung, dia mau makannya makan apa sih, jajan apa. Akhirnya ibunya penasaran, ini anak gue mungkin, anak gue rese nih gitu ya, mau makan main nunjuk-nunjuk doang gitu. Ibunya datengin sama ibunya, terus si pedagang itu diminta pedagangnya buka, itu ditutup tuh si dagangannya juga pakai daun pisang, minta tolong dibuka lah sama pedagangnya. Gue juga ngerti dia ngomong apa sama pedagangnya, bahasa Belanda kali itu pedagangnya bisa. Nah, pada saat dibuka si ibunya bilang gitu, ibunya langsung dengan spontan, dia dengan logatnya dia, gue gak ngerti gimana logatnya Belanda, dia langsung pada saat dibuka sama tukang dagangnya, dia langsung bilang, that thing. Nah, asal mula namanya odading itu dari situ, dari dating. Nah, O itu artinya barang kalau Belanda, barang itu gitu, artinya gitulah, barang itu gitu. Nah, enaknya kenyal gitu. Nah, jadi asal mulanya aneh ya, namanya dari dating, dari salah satu keluarga Belanda yang waktu itu tinggal di di Indonesia, khususnya Jawa Barat. Oke. Nah, si odading ini kenapa kemarin jadi viral, dan viralnya itu kebetulan yang dagang, si pedagangnya itu namanya Mang Oleh itu sendiri nongkrongnya di Kosambi, Bandung. Tau Kosambi nggak? Kosambi, nah dekat stasiun itulah, dekat pasar, seberang pasar Kosambi gitu, yang jalan Bandung siang Bandung gitu. Nah, si Mang Oleh itu sendiri, nama aslinya Mang Soleh, panggilannya Mang Oleh. Nah, dia berjualan dari 1967, jualan odading sama cakwe. Dia dikaruniai 11 anak. Satu lagi dia bisa main bola tuh ya. Sama dia 12, sama Mang Olehnya 12, bisa main bola berarti. Nah, 11 anaknya itu ngebantu yang bikin odading, bikin adonan odading, adonan cakwe, siapin dagangan lah gitu setiap pagi. Baik-baiknya anaknya, aku juga ngerti anaknya umur berapa, belum kenalan sih gitu, nanti gue kenalan deh ya. Mudah-mudahan dia mau kenal sama gue. Oke. Nah, si Mang Oleh itu sendiri nongkrongnya tadi gue bilang di seberang pasar Kosambi. Nah, disitulah dia nongkrong dia pindah-pindah sebenarnya, cuman akhirnya di Kosambi. Nah, si Mang Oleh sendiri sama anak-anaknya ini dalam satu hari menyiapkan adonan odading atau cakwe itu sampai 130 kilo. Itu tuh
belum viral. 130 kilo tepung kawan, lu mau apain tuh 130 kilo. Nah di 130 kilo itu sekarang pada saat sudah viral, sekarang dia nambah jadi 200 kilo adonan odading. Bayangin, adonan odading 200 kilo terus gimana ya, 2 kintal tepung bisa jadi berapa banyak odading gitu kalau capek. Terus dia bikin adonan-adonan itu setiap hari 200 kilo Sabit, karena menurut dia banyak yang kecewa pada saat dia udah ngantri panjang, tiba-tiba udah habis gitu. Makanya dia siapin lah yang namanya adonan itu sampai 200 kilogram atau 2 kintal. Oke. Nah kemarin itu sempat viralnya si Mang Oleh ini atau odadingnya ini sempat viral, diviralkan oleh namanya Mang Ade Londok. Mang Ade Londok itu kalau tahu dia youtuber. Dia sering banget bikin kontennya yang emang sedih, seneng, marah-marah, dia laki-laki gitu. Rumah Mang Ade lah. Nah panggilannya Mang Ade Londok. Kunaon disebut Londok karena si Mang Ade sendiri itu kalau ditanya kunaon eta digaranan Londok, karena cek si eta jadi mun Londok mah sebut Londok teh misalnya ulinya sasaha asup dasar Londoknya, tadi asup kamar-kamar asup, nah juga Londok cenah, jadi Mang Ade Londok. Sebenarnya nama aslinya sih Nandar, Kang Mang Nandar gitu. Mang Nandar, nah dia profesinya sebagai penjahit di Kosambi. Dia orang lama di Kosambi. Nah karena kedekatan dia sama Mang Oleh, dibuatlah kontennya, meskipun kalimatnya atau kata-katanya kasar, tapi kasar itu sudah diklarifikasi sama si Mang Ade Londok, bahwa kasar itu hanya untuk menghibur teman-teman gitu, menghibur netizen, hanya untuk bukan untuk menghina, bukan untuk mencela atau untuk mengapa lah gitu ya, bukan. Karena emang gaya bahasanya begitu, gaya ngomongnya begitu Mang Ade Londok. Oke. Nah si Mang Ade sendiri itu kemarin pada saat viral, tahu nggak Mang Ade itu kayak gue ya Mang Ade. Nah ini odadingnya ini sederhana ya, sederhana tuh, lihat ini aja sederhana, cuman pakai kayak gitu aja, pakai terpal atap gitu, pakai gerobak gitu. Tapi yang ngantrinya bos gitu, yang ngantrinya aja sampai begitu, itu yang ngantri beli odading doang tuh ngantrinya sampai begitu, bisa gitu ya, gitu ya. Oke, di belakang saya ada yang pakai daster, tapi karena emang rambutnya di roll nggak apa-apa lah ya, rambutnya pagi-pagi sudah di roll. Oke, nah sekarang ada lagi tuh, lihat antriannya. Beli odading yang tadi sakit tuh mah tuh lihat ini masih gak beli awal. Ada ngantri beas, sembako, dan ngantri ini beli odading. Hebat Mang Oleh, hebat Mang Oleh, hebat lah. Besok, insya Allah besok atau lusa saya coba ke Kosambi, Mang Oleh, ya, orang liputnya, orang foto-foto. Oke. Nah si Mang Ade, balik lagi ke Mang Ade Londok ya. Mang Ade Londok kata
tuh ngantrinya terus sampai ke Pagut, Kang Ridwan Kamil, sampai bikin banner. Jadi bacaan Ridwan Kamil pernah jajan odading di sini sampai segitu. Dipajang lah di depan gerobak. Nah, ini hebatnya datang antri. Iya ada londok teh pasti pada kenalnya. Ada cambling nak. Benar, saya kenalannya di Kosambi. Enjing atau lusa ya. Pas ke Bandung. Tapi kalau ngantri mah ada Bang Kasih banyak lah nya ke Bang Oleh. Ya. Sih enak mah ya. Kapan didinya pasti didinya harus jadi artis, jadi enak mah harus di kemana-mana ya karena viral. Sama adek. Ya di Londok kenalkan ya ada Londok. Nama aslinya Kang Mang Nandar. Nah, si Mang Ade saya di video ngomong kieu. Rasa odading Mang Oleh anjay itu namanya. Pokoknya anjay. Oke. Mau lengkap lagi ya. Jadi ngomongnya kieu. Mang Ade ngomong, odading Mang Oleh rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Ada odading atau elektronik rasanya seperti Iron Man ya. Berarti seperti etanya Stark. Ya odadingnya di Marvel atau di mana sih? Terus ada seperti Iron Man. Belilah odading Mang Oleh di dia tuh si eta. Karena kalau Anda tengadahar odading Mang Oleh maneh tegawa jeung aing. Dan terakhirnya maneh lain balat aing. Bahasa pengertiannya kalau nggak beli odading Mang Oleh di Kosambi berarti bukan teman atau bukan kawan atau bukan saudaranya Mang Ade gitu. Jadi Mang Ade teh balatnya temen lah, balat gitu. Si Mang Ade sendiri ini juga ini orang lama Kosambi masalahnya. Jadi kita tidak kenal semua lah. Sehari-hari menjahit. Oke. Nah, odading masakan sendiri dari dulu harganya itu nggak rubah. Saya 1.500 perak. 1.500 perak. Murah ya. Kurang. Ngalinai emang naikin. Aing minum dulu. Gue minum dulu ya. Gue minum dulu. Aing lapar gitu ngomong odading gitu. Odading. Lapar guys. Sampai salah satu video kemarin viral itu Sabu kan ada Sabu mana sih? Sabu baju ngantri ketemu kan sama Mang Ade, ngobrol sama Mang Ade soal protokol kesehatan gimana lah, jangan terlalu dekat sampai antrian pun diatur kan, ada polisi, ada Satpol PP kalau nggak salah. Tapi yang paling hebat adalah gini, pedagang dulu, pedagang yang fokus ke jualannya atau ke jenis makanan atau jenis barang yang dijual atau makanan yang dijual itu konsisten dari dulu sampai sekarang, itu sudah pasti
akan terkenal atau menjadi legenda. Yang penting konsisten bos, konsisten. Bukan lu jualan hari ini jualan dalam, besok jualan besi, atau lu hari ini jualan make up, besok lu jualan sapu. Beda jauh. Lu jualan semen, beda. Jadi harus konsisten. Rezeki mah ada aja, yang penting konsisten. Lu mau ngelakuin apa, lu mau usaha apa, lu mau jualan apa, konsisten, jangan rubah-rubah. Tiba-tiba tiba-tiba ada temen yang yang bikin usaha ini, lu ikutan. Lu mau temen ada usaha ini, lu ikutan. Ya itu nggak konsisten. Lu jadi copy paste aja. Itu temennya baik, kalau nggak temennya baik lu pukulin lu sama temennya. Nggak deh, bohong. Oke. Nah, ngomongin si Oda begini, kenapa bisa jadi viral ya? Tapi enak. Kata Pak Gup juga enak, Kang Ridwan Kamil juga enak. Enak bingit. Nah, enak bingit. Makanya besok mau dicoba. Besok mau dicoba sama Ogut. Lusa lah ketemu. Itu Mang Ade Rondok tuh ngobrol. Mang Ade Rondok tuh ngobrol sama siapa aja. Mau sama yang ngantri kayak, mau sama polisi kayak, apalagi sama Pak Gup ya. Pak Gup dia udah ada katanya, udah gini banget. Gini aja terus. Gini ya. Pas nggak bisa lepas gini ya terus gitu. Oke. Nah, ada gue ngutip sesuatu, gue ngutip kata-kata yang bentar ya. Gue ngutip ada kalimat atau itu yang menurut gue bagus. Bentar ya, gue cari sekitar ya. Bentar ya. Bentar yuk. Oke. Jadi teman-teman, jangan lupa kalau misalnya ke Bandung, cobain deh ke Kosambi, ngantri, bawa air minum, jangan lupa ya, topi, helm, jaket kulit kali ya, jangan kepanasan. Kok jaket kulit ya, jaket gitu supaya nggak jadi hitam, karena lama. Lu nanti cuma beli 2 lagi 3.000 atau 5.000 3 gitu doh. Jangan lu kalau misalnya udah ngantri lu belinya 100 ya, 100 biji. Oke. Nih gini, ada seorang langganan Moleh. Dari dulu sebelum viral udah langganan Moleh lah. Udah lah, kata dia gini. Namanya Tehana Zainab, umurnya 28 tahun. Dia udah bertahun-tahun lah beli di situ, dan dia emang belanjanya sih di pasar Kosambi, makanya sering ketemu sama si Mang Oleh. Nah, kata dia jadi ramai ya ini karena viral. Saya kalau ke Kosambi memang suka beli ini, rasa cakwe dan odadingnya emang enak, apalagi cakwenya pakai sausnya, rasanya nggak pernah berubah tuh. Berarti recommended dong. Bener nggak? Bener. Jadi
Di pasar Kosambi itu memang banyak makanan enak sebenarnya, banyak banget lah, kayak kupat tahu, lontong padang dan lain-lain. Cuman yang sekarang memang lagi viral adalah si odading rasanya anjay, nah gitu lah katanya ya, gitu. Terus ada lagi yang dari luar kota nih, dari Bekasi beli odading, ngapain bos? Oke, sudah, kata dia lagi liburan 2 hari di Bandung. Nah, tapi baru beli odadingnya kemarin, baru kebagian. Pas lihat pas lihat ada video yang viral, saya cari lokasinya, ternyata nggak jauh dari hotel yang saya menginap, kata dia. Ya beli aja, enak ya, nggak pengar, ini odadingnya empuk, maksudnya pengar itu keras kali ya. Nah, namanya Cecil, Mbak Cecil ya namanya. Mbak Cecil dia ngomong gini, mengatakan berbagai pihak gitu sudah seharusnya memberi support kepada para pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19, termasuk pedagang kecil dengan berjajan. Sudah sangat berarti untuk membantu perekonomian mereka. Setuju, Mbak Cecil, setuju. Nah, kenapa gue juga berpikir sama seperti itu, karena gue juga ngebantu sebenarnya. Di luar gue cari bisnis, di luar cari cuan, tapi gue ngebantu jastip kuliner, yang dimana jastip kuliner ini sasaran gue sebetulnya. Jastip ini lebih ke ngebantu teman-teman tukang dagang kaki lima atau pedagang kecil yang emang makanannya enak. Kalau makanannya nggak enak mah nggak direkomen sama gue, nggak dicobain gitu. Jadi kalian atau teman-teman yang emang yang emang suka nitip makanan dari Sukabumi, dari Bandung, mau makanan kaki lima, mau apa, itu kalian sudah membantu saya sebenarnya. membantu juga pedagang-pedagang kecil kaki lima yang emang makanannya yahut gitu, bersih gitu, dan patut kita coba. Jadi bukan hanya semata-mata cuan, bukan. Itu jaga silaturahmi sama pedagang-pedagang, mereka pun butuh kita pun butuh mereka. Nah, gue berpikir kita fasilitasi teman-teman yang emang nggak bisa ini beli ke sana misalnya, atau berhalangan atau apapun itulah, atau ketakutan COVID dan lain-lain, bisa dijastip lagi bolu, silahkan gitu, kita jamin itu bersih, itu enak gitu. Tidak enak pun ada apa-apa kita ganti langsung, jangan khawatir kawan, kita ganti komplimen. Kalau misalnya emang dari sananya itu pada saat datang dari terima sama teman-teman ternyata kualitasnya berkurang atau basah lah atau basi lah, kita ganti langsung. Bisa di deposit, bisa jadi kredit, bisa langsung kita ganti di besoknya, di next jadwal. Oke. Jadi penasaran ya, ada di oleh ya. Gue juga belum pernah nyoba, cuman gue tahu, tahu banyak makanan enak. Nah, nanti next video gue akan bahas live. Gue coba akan live di Mang Soleh namanya, panggilannya Mang Oleh gitu. Nah, mulu tadi. Oke. Jangan lupa teman-teman subscribe, bunyi loncengnya. Jangan lupa cari di IG
cari Instagram, cari di FB, cari di apa namanya di YouTube channel Ogut, di subscribe, bunyiin loncengnya supaya pada saat ada video-video yang baru dapat notifikasi. Nah, teman-teman yang emang sudah subscribe dan emang nonton meskipun gue belum lucu, gue nggak lucu, gue masih cari konten-konten yang emang pas buat gue, nonton aja lah, nggak apa-apa ya, dapat pahala. Gue doain rezekinya berlimpah aja ke alamin ya, dan sehat walafiat satu keluarga semua. Oke. Sekian dulu kayaknya kita ngomong odading kali ini, karena gue nggak ada contohnya nih, gue makan odading belum beli. Di 2 hari lagi mungkin gue bisa live kita ngomongin odading. Pada saat itu gue udah megang odading dan cakwenya, gue makan tuh semua, enggak, gue dikasih makanan sama istri gue baik, meskipun itu rambutnya di roll tuh. Mau kemana ya pagi-pagi? Sarapan tuh, istri yang baik, lakinya ngemeng, tapi disiapin makanan gitu. Oke, sampai di sini dulu deh soal odading dan pagi ini ya. Jangan lupa datang ke Mang Oleh di depan pasar Kosambi, beli odadingnya. Jangan lupa bawa topi dan lain-lain, perlengkapan untuk yang panas, helm, jaket mungkin, takut hitam, takut berkeringat, bawa apa namanya tuh, tisu, atau bawa lap muka atau kanebo buat muka ya. Terus jangan lupa bawa hand sanitizer dan jaga jarak. Oke, jangan terlalu dempet, itu bukan ngantri. Lu itu mah lu dempet di depan cewek, lu aww Bandung deh, mepet covid wes ya, covid tuh mana gitu. Entah, jaga jarak, selalu jaga jarak. Nah, jual mahal dulu. Kalau ceweknya udah ngeliat 2 kali baru dempetin, sama aja ya. Pokoknya teman dempet. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selalu berusaha dan berdoa. Salam Egi Bolu.